Apa ini? Kakak Li, hati-hati. Asap yang tiba-tiba membuat Li Ge waspada untuk sementara waktu. Tetapi dia tidak menunggunya untuk menghindar. Lalu asap itu mengalir ke dalam tubuhnya. Luo Xiong melihatnya. Matanya berkilat. Karena takut yang pertama mungkin tidak terduga. Dia bergegas maju. Namun, Luo Xiong baru saja tiba. Tetapi menemukan bahwa Li Ge benar-benar menutup matanya dan mengatur napasnya. Dalam beberapa tarikan napas, kekuatan abadinya akan sedikit meningkat. Meskipun peningkatan ini tidak terlalu signifikan untuk League of Immortal Monarch 6 Heavenly Layer, ini tidak kecil. Intinya adalah bahwa gerakan ini membuat semua orang mengerti bahwa setelah pembunuhan jiwa sisa ini, asap yang terbentuk dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Ini menyebabkan semua orang menghela nafas lega, tetapi juga kilatan cahaya pompa. Meskipun panen dari gabungan jiwa sisa ini tidak sebaik bunga merah darah itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Terutama Roger, matanya menoleh. Dia tahu betul bahwa akan jauh lebih sulit dan mahal untuk memenangkan rerumputan itu sekarang daripada biasanya. Tetapi Loger juga tahu bahwa jika dia ditindas secara membabi buta, dan di masa damai, mungkin takut akan sarana Sekte Abadi Shen Xiao, Sekte Abadi utama akan mentolerirnya, tetapi sekarang itu hanya akan berdampak buruk. Sesaat kemudian, Loger berkata pada transmisi suara Su Jiang, "Saudara Su, Anda dan saya dua sekte selalu dalam damai. Kali ini, jika Anda ingin membuka jalan dan bekerja sama dengan Sekte Abadi Xiao Dewa saya, maka energi yang diubah oleh jiwa sisa ini akan dikembalikan Anda memilikinya." Su Jiang mendengar ini memutar matanya. Dia secara alami bersedia untuk berubah. Tetapi sekarang, jika saya mendapatkan bunga berdarah ini, saya masih harus melihat wajah Anda? Tentu saja, Su Jiang hanya berani mencemarkan nama baiknya dalam kegelapan. Dan Luo Jie juga tahu bahwa keuntungan ini tidak akan membuat rerumputan ini benar-benar hancur. Setelah memberitahu 4 sekte abadi utama lainnya dalam kondisi yang sama, Loger membuang chip, semuanya yang terhormat. Selain dari ini, Luo berjanji untuk membunuh rampasan perang setelah pemborosan Sekte Abadi Yuan Surgawi, dan kita semua akan terbagi rata. Kemudian, selain Yue Huahua, Luo Jie berkata, Anda perlu tahu, tangan Sekte Abadi Yuan Surgawi, saya khawatir ada harta dari Sekte Abadi Bulan yang mengejutkan, yang bertambah. Tetapi itu setara dengan panen dari 2 Sekte Abadi utama. Begitu kata ini keluar, Su Jiang dan yang lainnya tiba-tiba bergerak sedikit. Anda harus tahu bahwa di waktu biasa, Sekte Abadi Tianqi miliknya sendiri mungkin tidak memenangkan Duan Mu Dongfeng. Tetapi sekarang, ada keuntungan 2 sekte yang dapat dibagi. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, Su Jiang menghadapi dilema. Manfaat dari kedua sekte itu terbagi rata. Meskipun ada banyak dari mereka, itu tidak cukup untuk membuatnya mati demi Sekte Abadi. Ketika Luo Jie melihat ini, dia memancarkan cahaya dingin di matanya. Diam-diam berpikir bahwa rerumputan dinding ini benar-benar akan mulai duduk. Di sisi lain, Su Jiang berani menawar dengannya dengan cara ini, dan Luo Jie sudah menembaknya. Namun, untuk mencegah batu sandungan ini menghalangi, Luo Jie menggertakkan giginya lagi dan mengerang. Selain itu, Luo percaya bahwa Liu Yuyan dan Wen Wu menyesal, dan untuk harta karun tertinggi ini, saya benar, Sekte Abadi. Jika kamu bisa membantuku memenangkan harta ini, rampasan perang Luo Xingdou 2 sekte hari itu akan menjadi milikmu. Manfaat ini membuat hati Su Jiang bergetar hebat. Anda harus tahu bahwa 2 sekte Tian Luo Immortal Sekte memiliki fondasi yang sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa hanya dalam kasus ini hari ini, mereka mungkin dapat makan daging dengan Sekte Abadi Shen Xiao. Beberapa bahkan melihat sosok Liu Yuyan yang luwes dan anggun, serta fitur wajah yang indah, dan jenis keserakahan lain muncul di matanya. Tetapi pada saat ini, dia melihat Luo Jie berkata, selain itu, Luo dapat menjamin bahwa bahkan jika pembangkit tenaga listrik sekte saya menyempurnakan hal ini, selama Anda tidak menantang sekte saya pasti akan bergaul dengan Anda dengan damai. Ini adalah chip tertinggi yang bisa ditawarkan Roger, dan ucapan ini juga menyentuh hati semua orang. Karena ini bukan hanya sebuah janji, tetapi untuk mendengarkan secara bergiliran, ini juga merupakan ancaman. Jika Sekte Abadi Shen Xiao tidak mendapatkan harta ini, maka akan ada peluang untuk menyelesaikan akun dengan mereka di masa depan. Untuk sementara waktu, wajah Su Jiang muram dan tidak pasti. Meskipun dia juga tahu bahwa manfaat apapun yang dapat diberikan Luo Jie tidak sebaik bunga merah ini, tetapi hanya jika dia memiliki kehidupan. Hanya ada satu kesempatan, tapi sekarang ada 10 sekte abadi besar. Bahkan Su Jiang sendiri tahu bahwa di depan sekte abadi Shen Xiao, peluang keberhasilannya sangat tipis. Terus terang, itu adalah keberuntungan yang bangkit dari keserakahan itu saja. Selain itu, begitu Anda ingin merebut, itu tidak hanya melawan musuh sekte abadi Xiao Shen, tetapi juga melawan sekte abadi lainnya. Untuk saat ini, jangan katakan hanya Liu Yuyan dan Wen Wu Regret yang tidak bisa bersaing. Bahkan, Su Jiang tahu betul bahwa bahkan jika dia mendapatkan harta karun tertinggi ini, dia bisa berada jauh dari arai transmisi yang membuka medan perang berburu, dan bagian dari jalan.
Saat ini, beberapa orang yang ditransmisikan oleh suara loger memiliki kekuatan yang sama dengan Yue Wuhua. Yue Wuhua dikalahkan oleh Qin Yichen. Adapun Qin Yichen, tidak bisa dihindari untuk mati di depan Sekte Abadi Shen Xiao. Kemudian bagi mereka, hampir tidak mungkin membawa benda ini kembali ke Zong hidup-hidup. Terlebih lagi, benda ini tampaknya memiliki hukum yang mengerikan tentang keabadian emas, tetapi mungkin tidak sekejap untuk membiarkan orang menghancurkan Dao abadi. Dan sementara itu, Sekte Abadi Shen Xiao cukup untuk menerobos sekte mereka. Belum lagi orang tak bersalah yang menghargai cincin giok menjadi kejahatan. Itu pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Peluang tipis ini, serta risiko dan biaya yang harus ditanggung, membuat Su Jiang dan beberapa kepala suku lainnya berperang satu sama lain dan ragu-ragu. Pada saat ini, Loger kembali tersenyum dan berkata, kamu harus berpikir jernih. Daripada mengambil biaya kontrak untuk kutukan abadi untuk memenangkan 10.000 kekosongan, lebih baik menghargai keuntungan langsung. Pernyataan ini membuat hati Su Jiang bergetar lagi. Meskipun dia tahu bahwa Luo Jie mengipasi api dan ada elemen yang mengancam di dalamnya, dia tidak dapat membantahnya. Su Jiang tersenyum pahit, dan hanya bisa mengatakan bahwa Sekte Abadi Shen Xiao dapat dikatakan memiliki keunggulan dan kekuatan. Di depan kesempatan dan harta, ada lebih banyak kekuatan untuk berbicara, sehingga untuk mendapatkan harta, kekuatannya menjadi lebih kuat, seperti bola salju. Meskipun bunga merah ini keluar, pasti ada gelombang raksasa yang meluap dari surga yang dapat mengocok 10 sekte besar abadi. Tetapi premisnya adalah untuk menghadapi kenyataan. Tetapi ketika ketidaksabaran muncul di mata Luo Jie, Su Jiang dengan keras menggertakkan giginya. Jika Tuan Luo benar-benar dapat menjamin bahwa saya dapat hidup damai dengan sekte abadi Tiankui saya di masa depan, maka Su ini dan sejumlah sekte yang sama, saya akan melakukannya. Ingin mendengar Luo dewasa dikirim. Yue Wuhua juga memiliki sikap yang sama, dan dengan pernyataan berturut-turut dari beberapa kepala eksekutif, senyum di sudut mulut Roger menjadi lebih kuat. Dia memiliki firasat bahwa sejarah Sekte Abadi Shen Xiao akan berubah karena dia, bahkan bangkit. Adapun apakah Anda akan hidup damai dengan para gangster ini sesudahnya? Itu tergantung pada seberapa kuat peluang ini dapat meningkatkan kekuatan Master Sekte. Prioritas utama adalah mengambil harta karun tertinggi ini. Adapun hidup dan mati Qin Yichen? Sejujurnya, bahkan jika Gu Sui ada di sini secara langsung, itu harus sedikit lebih lambat, dibandingkan dengan bunga berdarah ini, tidak ada gunanya disebutkan.